Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Nanang Kosim, Sarjana Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, kami dari kelompok 12 kelas RKI akan mempresentasikan materi yang berjudul Narkoba dan Seks Bebas. Perkenalkan, nama saya Adrian Tatmaja Firmansyah, selaku moderator, dan rekan saya Karisa Aulia Putri. Berikut saya lanjutkan ke Saudara Karisa. Baik, terima kasih. Baik, topik yang kami dapat yaitu tentang narkoba dan seks bebas yang dibuat oleh saya sendiri yaitu Karisa Aulia Putri dan Adrian Atmaja Firmansyah dari kelas RKI kelompok 12. Topik bahasannya akan kita bawakan hari ini. Yang pertama itu ada pendahuluan, lalu memahami dampak seks bebas dan narkoba di kehidupan. Yang ketiga ada penyebab seseorang melakukan seks bebas dan menggunakan narkoba. Lalu yang keempat ada seks bebas dan narkoba dalam pandangan Islam. Dan terakhir, cara dan upaya agar terhindar dari seks bebas dan narkoba. Baik, yang pertama adalah definisi. Seks bebas merupakan aktivitas seksual yang dilakukan tanpa adanya ikatan resmi seperti pacaran, seks dengan pekerja seks, komersial, ataupun seks tanpa hubungan emosional. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan tertentu. Adapun dampak dari seks bebas, yaitu kehamilan di luar nikah, melaksanakan aborsi, memicu kelainan seksual, munculnya penyakit menular seksual, dan rusaknya tatanan agama, budaya, dan adat bangsa. Lalu ada dampak penggunaan narkoba, yaitu dikategorikan berdasarkan jenis dari narkoba tersebut. Ada halusinogen yang dampaknya bisa berhalusinasi, lalu ada stimulan, yaitu organ bekerja lebih cepat dan perasaan senang untuk sementara. Lalu ada depresan, menekan sistem syaraf pusat sehingga pemakai tenang dan tidak sadarkan diri. Lalu ada adiktif atau ketergantungan, dan terakhir dampak dari narkoba itu dapat merusak tatanan agama, budaya, dan adat bangsa. Dan penyebab seks bebas dan penggunaan narkoba, yang pertama yaitu pergaulan yang bebas dan lingkungan yang kurang tepat. Lalu ada iman yang lemah serta kurangnya siraman agama. Yang ketiga ada pengaruh media pornografi. Yang keempat, keinginan untuk sekedar mencoba yang menyebabkan ketagihan. Dan yang terakhir ada kegagalan yang dialami dalam kehidupan sehingga menyebabkan seseorang melakukan seks bebas dan menyalahgunakan narkoba. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Adrian Atmaja Firmansyah. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, seks bebas dan narkoba dalam pandangan Islam. Dalam agama Islam, seks bebas disebut dengan istilah zina atau berzina. Zina termasuk dalam kategori besar, sehingga hukuman yang akan diberikan pada pelaku perbuatan zina sangat berat dalam syariat Islam. Banyak alasan para remaja melakukan seks bebas atau hubungan seksual di luar nikah. Alasan kasih sayang, cinta, dan pengorbanan adalah alasan yang paling sering dibicarakan kedua pihak. Utamanya, inisiatif hubungan seks datang dari laki-laki. Laki-laki secara seksual memang lebih agresif daripada seorang perempuan. Lalu haram dianggap sebagai pemicu manusia melakukan perbuatan setan yang mengarah pada keburukan serta kejahatan karena haram atau narkoba bisa membius nalar yang sehat.
Untuk menegaskan hukum haramnya khamr, Allah telah berfirman yang artinya, hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antaramu, lantaran minuman khamr dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat, maka berhentilah kamu mengerjakan perbuatan itu. Jika tindakan seks bebas terus dibiarkan, maka akan sangat berbahaya bagi kelanjutan dakwah Islam yang sudah disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 32, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan sesuatu perbuatan yang buruk. Dalam Al-Quran telah disebutkan bahwa mendekati zina hukumnya haram dan tidak diperbolehkan. Hal demikian disebutkan dengan sangat jelas, dan apabila telah melakukan zina atau seks bebas, maka tidak dapat dipungkiri bahwa aborsi akan terjadi. Sudah jelas bahwa narkoba dapat menjerumuskan manusia pada derajat yang serendah-rendahnya, dikarenakan hilangnya akal sehat untuk tetap berada di jalan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat orang-orang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, entah itu pembuatnya, pemakainya, penjualnya, pembelinya, penyuguhnya, dan orang yang mau disuguhi. Lalu, untuk upaya pencegahan seks bebas dan penggunaan narkoba. Yang pertama, pahami dampak negatif seks bebas dan penggunaan narkoba. Lalu, yang nomor 2, menjalin hubungan akrab antara orang tua dan anak. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang keempat, memantau secara selektif dalam pergaulan. Yang kelima, beraktivitas positif. Lalu yang terakhir, selalu berusaha untuk ada di lingkungan yang positif dan baik. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.